pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama berkuliah dan akan berpraktik untuk penggunaan Leanstep. Jadi Anda yang lagi berada dan menggunakan handphone, kalau Anda ingin mengganti menggunakan komputer silahkan, atau laptop silahkan, karena kalau menggunakan handphone, saya khawatir Anda tidak bisa menyimak dengan jelas ya, karena banyak tulisan-tulisan teknis yang harus nanti Anda perhatikan di sini. Kemudian selanjutnya adalah perwakilan kelas masing-masing 2 orang yang menggunakan laptop. Saya persilakan untuk raise hand, siapa saja itu, untuk saya izinkan untuk merekam ya, karena penjelasan saya ini semua sangat teknis. Tentu kalau ditanyakan by WA, saya terbatas dalam menjawabnya, makanya nanti langsung putar saja videonya atau rekamannya, manakala Anda mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkan softwarenya. Silakan raise hand, 2 orang dari kelas B dan 2 orang dari kelas A. Silakan. Tentu akan sangat besar size-nya ya, dia akan memakan storage di tempat Anda. Siapa yang punya? Oke, siapa ini? Esa kelas berapa? Ada? Siapa tadi yang raise hand tadi? Nggak ada? Yang mau rekam? Pak, untuk direkam perwakilan RB udah ngerekam, Pak. Nggak bisa on mic soalnya lagi ngerekam. Siapa? Rishad. Oh, nggak bisa, ini nggak bisa merekam. Kalau merekam itu pasti ada tandanya sedang merekam. Ini nggak bisa, lagi direkam. Ini rekamnya pakai ini, bukan dari Zoom-nya langsung. Dari mana? Pakai apa namanya? Kalau nggak salah PS, Pak. Aplikasi. Oke, aplikasi apa yang digunakan? OBS Studio, kata Rishad. Dia nggak bisa on mic. Kalau ke on mic langsung ke stop. Yang lain? Kelas yang lain bagaimana? Saya yang record, Pak, dari R5A. Oke. Tapi sepertinya kamu nggak punya akses ya? Ini karena nggak ada allow. Kamu menggunakan handphone nggak? Saya pakai device yang satu lagi, Pak. Yang mana? Yang Esa Fathia yang host Zoom kali ini. Tapi kamu bisa rekam nggak? Coba dites. Bisa. Tunggu sebentar ya, Pak. Recording in progress. Oke. Baik, di kelas A ya. Ada lagi yang ingin merekam? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada berarti nanti penjelasan saya anggap nanti sudah diambil datanya, rekamannya sama kelas perwakilannya tadi. Artinya apa? Hari ini penjelasan saya adalah untuk mata kuliah koordinasi pengukuran dalam mengoperasionalkan softwarenya. Tentu sangat berbeda situasinya ketika Anda kuliahnya offline dengan online. Untuk itu, masing-masing dari perwakilan kelas itu saya harapkan bisa merekam. Merekam itu maksudnya untuk apa? Merekam itu maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa ketika nanti Anda mengalami sebuah situasi, misalnya Anda menghadapi kebuntuan dalam mengoperasionalkan softwarenya, maka Anda tinggal memutar
rekamannya. Ya, tentu rekaman ini nanti akan membantu Anda agar bisa mengoperasionalkan softwarenya dan mengerjakan laporan dari Anda. Seperti itu kurang lebih nanti. Oke, jadi kita mulai ya. Yang pertama adalah yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah hari ini, sebelum tadi kita mulai, maka sudah saya minta kepada perwakilan kelas untuk mengisi suatu skala. Skala ini adalah skala fear of intimacy, ya. Jadi kalau dikasih jabaran tuh seperti ini, ya. Fear of intimacy, yaitu ketakutan dalam kontak intim atau personal. Jadi bagaimana mengukur seseorang yang mengalami rasa ketakutan spesifik, cemas, ya, kemudian merasa was-was ketika kontak dengan secara pribadi dengan orang lain. Biasanya ini kontaknya itu adalah terhadap orang yang paling dekat, dalam hal ini pasangan, dan tadi sudah saya serahkan kepada masing-masing ketua kelas untuk menjabarkan ini kepada yang lain. Tentunya Anda sudah mengisi ini, dan Anda perhatikan ini ada 20 butir pernyataan di dalamnya, ya. 20 butir pernyataan di dalamnya, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 20. Di sini, konstruksinya adalah dia memiliki item-item yang favorable dan unfavorable. Ya, item-item yang favorable dan unfavorable, di mana kalau Anda perhatikan nomor 1 sampai dengan nomor 20 ada tanda R di sini, artinya di reserve, di balik skornya. Coba kita lihat dulu. Yang diukur adalah ketakutan dalam kontak intim atau personal. Kalau pernyataannya misalnya nomor 1, saya merasa tidak nyaman terhadap pasangan saya jika menceritakan kejadian yang memalukan pada diri saya di masa lalu. Ini kedengarannya negatif, tapi karena yang diukur adalah ketakutan yang konotasinya negatif, maka ini berubah menjadi positif. Sebaliknya, nomor 3, kita lihat, di sini saya berani, artinya ada konotasi positif. Mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya kepada pasangan saya, itu sebenarnya adalah di reserve, di balik skornya. Kenapa? Karena yang diukur adalah ketakutan. Kalau takut, lawannya adalah berani. Maka di sini tidak bisa dikatakan ini item yang positif, melainkan ini item yang negatif. Begitu seterusnya, ini sudah ditandai R. Kemudian yang terakhir di sini favorable, itu pilihan jawabannya sangat sesuai 5, sangat tidak sesuai adalah 1. Tapi kalau unfavorable dibalik, yang R ya, reserve, itu sangat sesuai 1 dan sangat tidak sesuai 5. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Oke, baik. Selanjutnya, kita perhatikan. Tadi Anda sudah mengisi formulir ya, formulir di Google Scholar, di Google Form. Jadi tadi sudah kita rekap ini. Saya belum tarik sekarang datanya, tapi coba kita tarik sebentar. Kebanyakannya perempuan dan laki-laki hanya 14,3% saja. Ya. Kemudian umurnya itu berkisar yang paling banyak 21-30 tahun. Kelasnya ini kelas D, kelas C, kelas B, dan kelas A. Kelas D dan kelas C sudah saya ambil datanya. Sekarang yang saya ambil datanya itu hanya kelas apa? Ya, kelas A dan kelas B saja. Ya. Domisili ini. Oke, baik. Sekarang kita tarik datanya ya. Kita akan skor datanya dan akan kita praktekkan. Yang pertama yang harus Anda pahami di sini adalah saya mempraktekkan ini secara online ya, secara online. Maksudnya adalah ketika nanti Anda menyebarkan angket, tetap saya menyarankan Anda harus ketemu langsung. Ya, kenapa? Karena meskipun dia online, itu tidak menjamin kualitas datanya bagus. Tadi saya berpraktik di kelas C dan kelas B, itu memang datanya bagus, tapi secara teknis memang masih banyak kekurangan di datanya.
Tapi tidak apa-apa, ini sebagai latihan saja, karena yang paling inti di sini adalah saya akan menyampaikan bagaimana mengoperasionalkan itu softwarenya. Nah, nanti pada Google Form, ini kalau sudah misalnya dikumpulkan datanya seperti ini, maka saya akan save terlebih dahulu ke dalam Microsoft Excel. Ya, ke dalam Microsoft Excel. Oke, baik. Sekarang saya akan buat perbandingan ya, di mana kelas A dan kelas B itu saya buat spesifik. R5A, R5B. Sebentar ya, saya akan share ini dulu apa datanya dulu ya. Oke, sebentar. Ini datanya. Saya akan hilangkan terlebih dahulu kelas C dan kelas D. Ya. Jadi kita akan mulai dari kelas A sampai dengan kelas B. Ini kita delete dulu terlebih dahulu. Ya. Jadi hanya kelas A dan kelas B saja. Oke, baik. Sekarang saya save terlebih dahulu. Oke, sekarang bagian yang menariknya ya. Oke, baik. Ini adalah data angket Anda ya, data angket Anda. Di mana data angket Anda ini masih dalam kondisi yang mentah. Belum bisa masuk ke software. Nah, untuk bisa masuk ke software, itu yang pertama Anda harus rapikan dulu data ini. Saya akan coba rapikan ya. Jadi namanya akan kita hapus karena kita jaga asas kerahasiaan untuk di sini. Jadi sebelum Anda mengutak-atik ini, pastikan masternya jangan dibuang. Jadi copy saja, duplikasi, supaya Anda tetap menyimpan data aslinya ya. Oke, ini saya coba kasih gini. Kita punya 66, ya, 66 orang di sini dari kelas A dan kelas B. Kita rapikan terlebih dahulu. Baik, ini kita hapus. Kita hanya punya 20 nomor saja. Baik. Nah, perhatikan. Di sini tidak ada nama ya, tapi tetap kita pegang namanya. Maksudnya Anda untuk keperluan analisis nama boleh dihilangkan diganti dengan nomor. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 66. Tapi di data Anda itu ada itu namanya. Makanya jangan dihapus, jangan digunakan file aslinya untuk mengedit. Ini file yang lain untuk diedit. Jadi ketika kita mengecek siapa nomor 17, maka kita tahu nomor 17 itu siapa. Gitu ya. Yang pasti di sini identitasnya masih kita buat normal aja seperti ini. Kemudian saya akan pastikan bahwa untuk sebelum masuk ke softwarenya, Anda harus merapikan dulu nih. Masing-masing kolom hanya boleh diisi dengan satu huruf saja, ya, satu huruf saja. Nah, pertama adalah kita replace dulu nih, yang perempuan dan laki-laki. Ya, kita rapikan datanya terlebih dahulu, kita replace. Perempuan, kita kasih tanda F, ya. Artinya apa? F itu artinya female, ya. Female, ya. Jadi kalau kita replace, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian laki-laki kita ganti dengan male, ya.
laki-laki ya. Laki-laki 5 orang ya, perempuan yang banyak ini. Sampai sini clear, paham ya? Jadi satu kolom itu nggak boleh ada 2 huruf, 1 huruf saja. Jadi tugas Anda itu Anda buat kode dulu, coding dulu. Tandai, yang F itu perempuan, M itu laki-laki. Begitu juga dengan umur. Sekarang kita cek umurnya dulu, sesuai dengan isian di angket. Sekarang kita replace, umur yang pertama adalah 17 sampai 20 tahun. 20 tahun. Itu kita kasih kode A. Ya. Jadi kalau kode A di umur itu artinya umur 17 sampai 20 tahun. Kita ganti. Oke. Kemudian B 21 sampai 30 tahun. Kita kasih kode apa? Kode B ya. Kita ganti. Ada nggak yang umurnya 30 tahun di sini? Nggak ada. Jadi cuma ada 2 umur ya. Umur 17 sampai 20 tahun yang dikasih kode A, 21 sampai dengan 30 tahun dikasih kode B. Ada pertanyaan? Jelas? Sudah jelas? Jelas ya? Baik. Selanjutnya kelas juga. Ini kelas kita ganti, kita kode juga kelas A dan kelas B. Kita ganti. Kalau kelas R5A, kita ganti dengan A, kelas A. Kita ganti. R5B kita ganti dengan huruf B. Clear ya? Jadi semuanya sudah huruf. Kecuali nomor ya. Domisili kita ganti. Kita ganti pertama Jakarta. Kita ganti dengan kode J, ya, inisial J. Jadi kota J itu Jakarta. Bekasi, kita ganti dengan huruf E. Silakan catat ya, jangan sampai nanti misalnya Anda kurang paham, Anda boleh tanya. Depok kita ganti dengan huruf D, artinya D Depok. Ya. Kemudian kita ganti Bogor, kita ganti dengan O, ya, biar lebih mudah diingat, O, Bogor. Tangerang, kita ganti dengan huruf T, Tangerang. Baik, kita lihat, sudah berubah semua ya. Nah, kolom yang ada di sini, ini adalah kolom person. Jadi kita tandai ini adalah sebagai kolom person. Sehingga kolom-kolom ini akan dipisahkan nanti ketika masukkan ke software. Jadi ini adalah proses pertama dulu. Kita buat agar softwarenya itu bisa membaca proses coding kita. Ya, agar bisa membaca proses coding kita. Selanjutnya adalah di sini, karena di atas masih bentuk pertanyaan, maka diganti menjadi item. Ya. Kita ganti di atasnya menjadi item 1. Item 2, kita coba ganti dulu. Bentar ya. Ganti. Jadi di atas sudah berganti ya, perhatikan di atasnya ini sudah kita ganti, kita buat menjadi nomor, jenis kelamin, umur, ya kita rapikan seperti ini. Item 1, item 2 sampai dengan item 20, karena jawabannya itu sampai dengan item nomor 20 yang tadi diisi. Oke. Sekarang, tolong dicatat mana item-item yang reserve terlebih dahulu. Kita pindah ke itemnya, angketnya. Tolong dicatat nomor berapa yang pertama? Catat ya, nomor pertama. Sudah dicatat? Nomor berapa lagi?
Nomor berapa lagi? Kok nggak ada suaranya ini? Saya minta Anda bantu saya untuk mencatat. Anda catat nomornya biar nanti sebentar kita mudah mengoperasionalkan ini. Oke, yang pertama nomor berapa? Nomor 3, Pak. 3. Nomor 3, 5. Nomor Oke, nomor 5 apa lagi? 6, 9, 10, 11, 13, 9, 12, 10, 11, 13, 13, 15, 16, dan 19. 19. Oke, sudah dicatat semua ya? sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke datanya. Karena datanya itu adalah data yang data favorable unfavorable, maka kita harus tandai di sini. Kita buat tanda di mana item-item tersebut merupakan item-item yang favorable. Karena kenapa? Karena nggak bisa kita samakan pola skornya dengan pola yang favorable. Yang pertama item nomor berapa? 3, 3, Apalagi? 5, 5, Apalagi? 6, 6, 9, 10, Sorry, 10, 11, apa? 13, Habis 6 apa? 9, 9, Kemudian? 10, 10, 10, Oke. 11, 11, 13, 12, Kemudian? 15, 16, 15, 19, 19. 19 ya? Sudah benar ya? Ya. Oke, tandai ya, tandain. Nah, ini item-item yang apa? Yang negatif ya. Sekarang kita mulai dulu item-item yang positif. Kita tandain dulu yang positif. Karena yang positif nanti akan berbeda dengan yang negatif pola skornya. Oke, ini ya. Baik, sekarang ingat kalau favorable itu sangat sesuai itu poinnya berapa? Ini berapa sangat sesuai? Berapa sangat sesuai kalau favorable? 5. 5 ya. Oke. Kemudian sesuai? 4, 4, Pak. 4, Pak. Cukup sesuai? 3, 3. Kemudian tidak sesuai? 2, 2, Oke. Sangat tidak sesuai? 1. Baik. Jadi dari data yang tadi itu kita udah ubah ya. Kita udah ubah menjadi angka. Karena kalau tidak bukan angka berarti bukan pengukuran namanya. Ya. Jadi itu terlebih dahulu ya perlu dipahami bagaimana merubahnya. Nah, sekarang yang belum dirubah apa nih? Yang belum dirubah data apa nih? Ya, yang unfavorable ya. Karena yang ini yang lain sudah dirubah, unfavorable sekarang kita rubah. Kita tandain lagi ya perubahannya supaya nanti semua itu menjadi angka, baru bisa masuk software. Kalau nanti Anda bekerja, tolong putar video ini untuk melihat prosesnya. Ya. Karena kalau misalnya Anda tidak merubah menjadi angka, maka dia tidak bisa mendeteksinya.
Oke, kita ganti sekarang. Sangat sesuai. Berapa poinnya? 1. 1. Kemudian kalau sesuai, 2. poinnya jadi 2. 2. 2. kemudian cukup sesuai 3. 3. Oke, kemudian tidak sesuai 4. 4. Oke, kemudian sangat tidak sesuai 5. 5. semua sudah berubah menjadi apa item yang berisikan angka. Ya. Semua telah berubah menjadi item yang berisikan angka di sini. Sekarang mari kita tinjau apakah masih ada data yang berupa huruf ataupun kalimat. Semuanya sudah berubah ya. Sudah, Pak. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal di-save saja. Datanya sudah siap untuk diolah. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, silakan sekarang ya. Perhatikan dengan cermat cara mengentry softwarenya ya. Ini saya close terlebih dahulu karena kita tidak menggunakan itu lagi. Sekarang, maka kita akan masuk ke tahap yang lebih serius lagi, yaitu apa? Yaitu kita akan masuk ke softwarenya. Klik softwarenya, buka softwarenya. Maka di software itu akan nampak seperti ini. Apakah nampak dengan jelas softwarenya? Ya, ini pertama kali software Anda buka ya. Nampak WinStep Welcome-nya? Kelihatan, Iya, Pak. Pak. Jadi tolong kalau saya tanya Anda jawab ya, karena kalau misalnya saya tanya Anda nggak jawab, nanti saya tidak bisa memastikan apakah yang saya lihat sama dengan apa yang Anda lihat. Ya, karena kenapa ini nanti mau diputar lagi kalau Anda misalnya tidak merespon, saya khawatir nanti rekamannya tidak bagus. Makanya pastikan apa yang Anda lihat di layar Anda itu apa juga yang saya lihat sama dengan apa yang saya lihat gitu. Jadi sekarang tuh saya nggak unmute Anda, saya mintanya Anda memperhatikan itu. Kenapa itu menjadi penting? Karena inilah yang akan menjadikan Anda lulus dengan nggak lulus. Ya, mau tahu seperti mana caranya ya makanya Anda perhatikan ya. Mengkliknya itu bagian mana tuh? Itu yang harus yang penting Anda ketahui dulu. Oke, ini adalah tampilan awal ketika Anda softwarenya Anda buka. Jangan di close, apalagi bagian WinStep Welcome-nya yang ini. Jangan. Perhatikan di WinStep Welcome, apa yang terbaca di situ? Anda bisa baca? Yang tertulis di WinStep Welcome? Control data setup procedure. Oke, baik. Di sini ada control data setup procedure, ada import from Excel, R, SAS, SPSS, SATA, dan table text. Ada text file instruction, ada no dan help. Ya, ini begini tampilannya. Nah, karena dia seperti ini, maka karena file Anda itu dari Excel, maka Anda ambil yang di sini yang kedua, import from Excel ya. Klik ini, nanti kemudian akan muncul data yang seperti ini. Kelihatan enggak? Datanya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Excel, R, SAS, SPSS ya. Iya. Jadi kalau data Anda itu dari Excel, maka centang Excel. Ya, klik Excel. Oke. Klik Excel, kemudian dia akan muncul seperti ini. Sudah nampak ya? Iya, Pak. Oke. Bisa ya? Ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka klik
select Excel file. Kita cari Excel-nya itu yang mana. Jadi makanya Anda harus tahu di mana Anda simpan file Excel-nya. Kita select, sebagai contoh saya ambil file latihannya. Saya open. Kalau diklik open, maka otomatis akan berproses seperti ini. Oke, ini proses coding ya. Anda diminta jangan sampai Anda mengutak-atik data di atas ya, apalagi menghapus. Itu jangan. Ini kode semuanya ya, dan Anda perhatikan di sini ada yang warna merah nih. Ada yang warna merah nih. Nah, tugas Anda adalah Anda bedakan. Di sini tertulis item response variable, person level variable. File Excel tadi, ketika diimport, maka dia akan muncul seperti ini datanya. Nah, ini datanya. Nah, pertama adalah Anda diminta memasukkan itemnya. Item response variable. Yang ini ya. Perhatikan, saya besarkan lagi. Item response variable. Karena yang diminta item, maka kasih item di bawah sini. Mana itemnya? Anda lihat ini, item nomor ini, Anda blok saja. Blok turun ke bawah. Kemudian Anda cut. Pindahkan ke sini. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Karena dia minta item, maka item di sini. Nah, kemudian apa lagi yang diminta? Oh, di sini minta person. Maka person itu Anda blok, cut, pindahkan ke sini. Ya, sementara di sini ya udah, biar tinggal udah kosong nih. Ya, dia sisa 3 di ini. Artinya ini tidak diproses. Yang diproses adalah ini untuk person dan ini untuk item. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai sini. Ya, di sini harus pintar coding ya. Ngodingnya itu harus hati-hati, harus detail. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya, saya nggak paham ya. Karena hanya memindahkan saja datanya. Jangan nggak dipindahin datanya ya. Oke, kalau Anda kebingungan, putar lagi video ini, rekamannya putar, ya, karena saya nggak bakal ulang nih. Kalau sudah seperti ini, maka datanya sudah siap untuk diolah. Maka klik construct, sampingnya select Excel file, klik construct WinStep file. Jadi kita buat dalam bentuk coding yang lain lagi. Klik, maka akan muncul tampilan ini. Ini saya akan save tampilannya. Nah, diminta apa? Diminta save. Jadi kita save dulu datanya. Data R5A, R5B. Kalau sudah seperti itu, klik save. Ya. Klik save. Oke. Nah, ketika diklik save, maka yang akan muncul adalah apa? Adalah tabel ini. Nah, ini ya. Oke. Ini jangan diganggu-ganggu yang ini. Pokoknya ini jangan diganggu-ganggu. Semua tabel ini. Ya. Kalau diperhatikan turun ke bawah, maka ini adalah jawaban-jawaban yang tadi di-convert oleh sistemnya. Ya. Nah, sekarang tolong catat, masukkan perintah yang lain dalam softwarenya. Perintahnya itu adalah di bawah total score. Di bawah total score, ini Anda enter, tuliskan MNS key sama dengan Y. Oke, silakan dicatat. Jadi di bawah total score itu tuliskan MNS key sama dengan Y. Kemudian di bawahnya adalah PRCOM sama dengan R. Ya, jadi ini tambahan datanya, tambahan perintahnya ya, di antara total score dan person label variable. Ya, itu ditambahkan
MNSQ sama dengan Y, dan PRCOM sama dengan R. Oke, sudah? Sudah paham? Ada yang belum mencatat? Sudah dicatat ya? Kalau sudah, maka Anda ambil file, kemudian save, biar nggak berubah datanya. Jadi save. Kalau udah ditambahkan MNSQ sama dengan Y dan PRCOM sama dengan R, maka kemudian save. Kalau udah di save, Anda close. Kalau sudah close, maka di sini Anda sudah close, maka klik Launch WinStep. Klik Launch WinStep di atas ini. Klik. Kalau Anda klik, maka akan muncullah tabel analisisnya. Ya. Ya, ini dia. Sudah nampak semua? Sudah, Pak. Ya, oke. Kalau udah seperti ini, enter 2 kali. Ya, enter 2 kali. Nah, datanya udah selesai diolah. Maka tampilannya seperti ini ya. Datanya selesai diolah. Agak aneh? Iya, memang aneh. Ya. Nah, sekarang buka format penulisan laporan Anda. Format penulisan laporannya apa yang diminta, laporan pertama atau apa yang diminta situ analisisnya. Biar saya tunjukkan di mana tempatnya, ngambilnya di mana. Apa yang pertama yang diminta? Coba buka catatannya. Penugasannya apa yang diminta pertama kali? Teori, Pak. Coba lihat apa analisis yang diminta. Teori itu kan di depan. Reliabilitas item, Pak. Reliabilitas item. Oke. Yang pertama adalah reliabilitas item. Untuk bisa menjawab reliabilitas item, maka Anda klik output table di atas, klik output table, kemudian summary statistik. Summary statistik. Ya, output table, klik summary statistik. Untuk menjawab yang nomor 1. Menjawab nomor 1, menjawab nomor 2, menjawab nomor 3, itu ada di summary statistik. Jadi output table, table 3.1, summary statistik. Sudah dicatat? Oke. Jadi di laporan itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu jawabannya 1 kali 3 ada di summary statistik. Realitas item, konsistensi person, dan keseriusan person. Benar tidak? Betul, Pak. Betul ya. Jadi itu dijawabnya adalah dengan mengklik output table, kemudian summary statistik. Ketika diklik, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nampak? Ya. Sekarang perhatikan slide saya. Itu slide saya ada di dalam software-nya. Perhatikan nilai reliabilitasnya. Kalau nilai reliabilitasnya kurang dari 0,50, artinya reliabilitasnya nggak bagus. Itu tidak baik. Kalau rentangnya 0,50 sampai 0,60 artinya kurang baik. Kalau 0,61 sampai 0,70 adalah cukup baik. 0,71 sampai 0,80 baik, kemudian lebih besar dari 0,80 sama dengan sangat baik. Artinya apa? Item reliabilitas yaitu ukuran kualitas dan kepercayaan item dalam satu skala pada sebuah pengembangan instrumen. Jadi kalau instrumennya itu misalnya ketahuan reliabilitasnya 0,61, maka dia cukup baik. Ya. Makin tinggi makin bagus. Begitu juga dengan person. Person juga begitu. Harus dilihat nilainya yang ini. Kemudian dibandingkan. Oke. Paham ya? Sekarang kita lihat hasilnya. Nomor 1 apa yang diminta?
Apa yang diminta? Reliabilitas apa? Coba buka dong laporannya. Ini mau lulus apa enggak sih ini? Nomor 1 apa yang diminta? Bapak, maaf, kelas RB belum dapat laporan yang itu, Pak. Pas RP belum dapat laporan itu, nanti minta sama kelas A ya. Nanti terakhir nanti saya kasih. Baik, Pak. Oke, yang diminta apa? Yang pertama laporannya, format laporannya. Coba, atau Anda nggak pegang? Atau udah hilang lagi tuh tempatnya itu? Reliabilitas item, Pak. Item ya. Oke. Di mana ngeceknya? Di antara data ini ada kelihatan nggak reliabilitas item? Oke, perhatikan ya, item ini summary of item. Jadi kalau nomor 1 jawabannya ada yang melihat tabel yang ini. Lihat real sampai dengan ini. Berapa nilai reliabilitas itemnya? 0, berapa? Berapa? Saya perbesar lagi. Dapat berapa nilainya? Reliability-nya berapa? Realnya 96, Pak. 96, Pak. 96, Pak. artinya apa? Artinya apa? Itemnya artinya apa? Item-item di dalam instrumen ini artinya apa? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik ya. Oke, jadi instrumennya sangat baik. Karena kenapa? Karena reliabilitasnya di atas 0,80, yaitu 0,96, mendekati 1. Berarti instrumennya sangat baik. Instrumennya benar-benar bagus. Oke. Meskipun itemnya bagus, belum tentu orangnya bagus. Nomor 2, apa yang ditanyakan? Konsistensi person, Pak. Konsistensi person, Pak. Nomor 3, apa yang ditanya? Keseriusan saat pengisian instrumen. Oke, konsistensi person. Konsistensi person yang mana yang dilihat? Adalah ini. Nomor 2 adalah jawabannya ini. Berapa nilai reliabilitasnya? Berapa? 68. 69. 69. Konsistensinya berapa? Bagus atau enggak? Kalau dibandingkan dengan tabel tadi, 0,69 itu termasuk kategori apa interpretasinya? Cukup baik. Cukup bagus. Instrumennya bagus, tapi konsistensi orang-orangnya itu cukup baik. Ya, jadi agak timpang, agak kurang seimbang. Ya. Oke. Nomor 3, apa yang diminta lagi nomor 3? Keseriusan saat pengisian instrumen. Oke, itu ada di Mercer person. Oke. Berapa nilainya? Reliabilitasnya? 67. 67. Artinya apa? Cukup baik. Cukup baik. Baik ya. Nah, berarti instrumen ini merupakan instrumen yang bagus, kemudian cukup baik dalam, mengukur konsistensi respondennya, dan respondennya adalah responden yang cukup serius dalam mengisinya. Nomor 3. Ya. Instrumennya bagus, tapi orang-orangnya itu masih kurang serius. Gitu. Maksudnya masih harusnya sama ya. Kalau di sini instrumen yang bagus itu adalah instrumen yang ketika nilainya itu nggak jauh beda. Ya, ini agak timpang ini 0,6. Ya, tapi bukan berarti gagal, tapi ini sudah cukup. Instrumennya bagus, kemudian kualitasnya seperti ini. Ya, sangat bisa terjadi seperti ini yang Anda dapatkan. Instrumen Anda sebenarnya bagus, tapi orang-orang yang mengisi itu mungkin nggak konsisten, nggak serius. Itu semua kebaca di sini. Ya, ini semua kebaca di sini.
Baik, silakan jika ada yang ditanyakan untuk 3 hal ini, karena ini terkait dengan laporan Anda. Silakan. Ya, ada? Anda fokus pada ini aja ya, nomor 1 yang ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Jadi kalau digambarin tuh kayak gini. Jelas? Jelas, Pak. Ya, Jelas, ada Pak. pertanyaan? Pas, Pak. Oke, kalau jelas berarti udah clear ya. Anda bisa jawab laporan Anda kan? Ya, bisa jawab laporan Anda kan? Bisa buat sudah tahu cara menjawab yang pertanyaan itu di 1 2 3. Cara ngambilnya di mana? Next, selanjutnya pertanyaan selanjutnya apa? Apa pertanyaan selanjutnya? Di laporan. Halo? Item yang tidak valid. Oke. Item yang nggak valid. Item yang nggak valid inilah yang membuat Anda nggak lulus. Banyak nggak lulus. Ya. Item yang nggak valid. Sekarang kita masuk dulu ke sini. Item yang nggak valid, lihat slide saya, itu ada yang disebut dengan outfit MNS key ya. Jadi Anda tandai ada nilai yang disebut dengan outfit MNS key. Outfit MNS key ini adalah untuk menentukan kebenaran konvensional, nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ditelusuri ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Dari angka ini mana yang bagus? 2 sampai dengan kurang 0,50. Mana yang bagus? Harusnya rentangnya yang mana yang rentang yang bagus? Coba diperhatikan. Mana yang bagus? 0,5. 0,50, Pak. 0,50 sampai? 1,50. Oke, perhatikan ya, kita akan cek item-item mana saja yang nilainya berada pada 0,50 sampai 1,50. Kalau nilainya di bawah ini, di bawah 0,50 atau di atas 1,50, berarti itemnya nggak valid. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi rentang yang idealnya itu yang ini. Jadi kalau item itu nilainya outfitnya MNS key-nya itu di bawah 0,50 itu nggak bagus. Di atasnya juga nggak terlalu bagus. Sekarang kita cek. Lihat softwarenya. Bagaimana cara mengambilnya? Klik output table. Sama lagi, klik output table. Kemudian ambil item fit order di sini. Oke, bisa? Ya, udah dicatat? Sudah dicatat? Tolong. Udah, Pak. Sudah, Pak. Kenapa sih dari tadi ditanya-tanya nggak diam aja? Atau nggak mau ini deh, nggak mau praktik? Gimana ini? Atau udah ya, nggak usah praktik aja ya? Kita stop aja, nggak usah praktik, nggak usah ini, nggak usah kita lanjutkan. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang ya.